Aduh, pusing. Makanya saya bilang seperti tadi, kayak Om Deddy Corbuzier. Seperti itu. Ya, maaf Om. Namanya keseret-seret. Tetap semangat kawan-kawan, walaupun rugi. Itulah keceriaan petani. Jangan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berjumpa lagi. Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan kawan-kawan. Nah, mungkin ada yang aneh dengan saya ini. Ya, ini kepalanya udah dibotakin kawan-kawan. Mumet ini saya ini. Karena tanaman yang kita tanam, terong yang kita tanam tidak pernah diurus karena hujan terus ini. Harga ambruk, banyak lahan yang belum dikerjakan, banyak rumput. Waduh, mumet bener nih kawan-kawan. Jadi kayak Deddy Corbuzier jadinya ini seperti ini kepalanya ini ya. Tapi tidak usah kita terlalu dipikirkan masalah kepala ini. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menanam tanaman, menanam sayur biar nanti hasilnya maksimal. Itu yang kita akan lakukan. Walaupun ini mumet, botak ini tidak jadi masalah, ini sudah biar tenang dia pikiran, biar biar fresh kawan-kawan. Nah, akhirnya saya seperti tadi saya botakin seperti ini. Nanti kayak Deddy Corbuzier jadinya seperti ini. Nah, ini tanamannya kawan-kawan, kondisinya dia kena penyakit layu fusarium karena kita tidak sempat nyemprot, tidak sempat dengan fungisida. Ini cukup luas ini sebenarnya lahannya ini. Itu sudah mulai busuk-busuk batangnya. Kita rencananya mau potong batang. Ketimbang seperti tadi saya katakan mumet kepalanya. Kalau buahnya sih masih ada nih tuh. Cukup besar masih sebenarnya. Tapi bagaimana inilah kondisi petani. Tidak sempat kita urus, akhirnya seperti ini. Ini buahnya masih besar-besar nih kawan. Ya, untuk sayur masih bisa ini tuh. Masih cukup besar ini. Nah, ada beberapa saja yang pohonnya yang masih utuh nih kawan-kawan. Tuh. Siapa yang nggak mumet seperti ini, modal besar, kita memakai mulsa, pakai plastik. Tahu-tahu tanamannya kayak begini karena hujan ya di tempat saya ini karena ketinggian 800. Jadi sering berkabut, mana kita mau nyemprot nggak bisa-bisa. Ini lebih 2 minggu kita nggak semprot ya, akhirnya jadinya seperti ini. Dan memang seharusnya kalau petani itu kalau 2 minggu itu terong khususnya atau tanaman terong harus disemprot sebenarnya kawan-kawan. Tapi ya gimana, karena hujan terus dan kita masih mengerjakan lahan persiapan tanam cabai, belum selesai juga, akhirnya mumet juga. Nah, kita biarkan akhirnya seperti ini dia. Nah, kalau yang di bawahnya ini terong lalap ini masih lumayan sih, daunnya doang ini, buahnya ndak ada juga karena hujan terus. Nah, seperti itu. Nah, ini kawan-kawan kondisi batangnya busuk ini. Nah, seperti ini dia ini terongnya tuh. Kalau kita untuk konsumsi sendiri masih bisa. Nih tuh. Seperti ini. Nah, ini juga rencananya daripada kita mengeluarkan modal yang besar, bongkar lahan lagi. Saya rencananya di sini nih, lubang di sini nih kawan-kawan mau tanamin cabai rawit aja ini. Apakah cabai perintul, rawit perintul atau maruyung, kita belum tahu ini, belum kepikiran sih, masih mengerjakan lahan yang lainnya nih kawan-kawan, persiapan tanam cabai juga. Ini jaraknya berapa ini? 20, 40, 60 sebenarnya. Jarak tanaman terong ini dengan ini sebenarnya 60. Nanti kita tidak nanam cabai di sini kawan-kawan, di tempat terong. Nanti kita tanam di sini aja lah. Kita isi kapur dan pupuk kompos mungkin, atau SP36 saja karena situasi hujan. Dan terong ini nanti batangnya kita potong aja nanti ini. Kita nggak buka mulsa ini kawan-kawan. Kalau buka mulsa lagi biaya lebih besar lagi. Nah, makanya lebih mumet lagi kepalanya, lebih tambah dibotakin lagi nanti kepalanya ini. Wah, tambah pusing lagi nanti. Kita akan hemat biaya, irit biaya. Nanti seperti saya katakan di sini cabai mungkin di sini, atau ini setelah dicabut pohon terongnya ini kita bisa nanam jenis, atau nanam kubis atau kol atau sawi putih nanti, atau brokoli, kita terserah lah nanti. Belum kebayang kawan-kawan, yang penting sekarang kondisinya seperti ini yang saya sampaikan. Nah, itu tanaman terongnya, buah terongnya sih masih banyak ini sebenarnya tuh, masih kecil-kecil, tapi ya pohonnya sudah banyak kena jamur ini karena tidak disemprot selama 2 minggu ini. Karena mumet ini, curah hujan yang cukup tinggi, tidak sempat-sempat. Padahal hanya 2 minggu dia langsung seperti ini kawan-kawan. Inilah daerah, kalau daerah dingin seperti ini. Lambat sedikit kita menyemprotnya, ya sudah seperti ini. Nah, ini sampai di sana itu, luas itu. Panjang itu kawan-kawan.
Di kurang lebih hampir 1000 tanaman sebenarnya terung ini. Ini terung apa namanya, terung Mustang ini kawan-kawan. Tapi memang juga ini umurnya kurang lebih saya nanam bulan berapa ya dulu ini. Kalau nggak salah ini bulan 2, sekarang bulan 11 dah hampir. Ya itu, sudah lama sebenarnya, tapi bisa diremajakan sebenarnya. Kalau situasinya tidak seperti ini gitu. Karena situasinya seperti ini, lebih baik saya potong aja daripada tambah mumet lagi. Nah tuh buahnya besar sekali ini sebenarnya. Enak ini di sayur nih kawan-kawan. Nah kawan-kawan, apakah kawan-kawan ada ide yang seperti saya jelaskan tadi, kita mau nanam cabai, apakah setelah nanam terung ini boleh nanam cabai? Memang pada dasarnya kawan-kawan, kalau kita habis nanam terung itu, kalau nanam cabai sih penyakitnya sebenarnya sama dengan cabai dengan terung seperti itu. Sama nanti kalau kita tanamin cabai juga tambah mumet juga ini seperti itu. Nah, kira-kira gimana kawan-kawan? Apa yang saya menunggu jawabannya? Apa kira-kira yang cocok ini yang kita tanam? Apakah cabai atau tanaman kol atau brokoli atau yang lainnya? Nah silahkan komen di bawah nanti kawan-kawan, biar saya tambah mumet. Nah itu tadi kawan-kawan kondisi tanaman terong kita yang telah kita review ini. Makanya saya bilang mumet ini kawan-kawan, mumet kepalanya karena biaya besar seperti tadi saya katakan, pakai mulsa, pakai orang kerja, kita nggak sempat ngurusnya, aduh pusing. Makanya saya bilang seperti tadi, kayak Om Deddy Corbuzier. Seperti itu ya, maaf Om, namanya keseret-seret, tapi enggak apalah seperti itu. Nah kawan-kawan, nah seperti itu yang saya katakan tadi ya, jangan kita sebagai petani seperti yang sering saya katakan dalam video sebelumnya, kita tetap semangat kawan-kawan walaupun rugi. Itulah keceriaan petani, jangan sering tegang gitu. Kalau seperti saya kemarin-kemarin tegang sekali, akhirnya apa yang terjadi, sampai kepala ini dibotakin karena saking tegangnya. Dengan bersih seperti ini nih tuh kawan-kawan, akhirnya bikin konten pun bisa ketawa akhirnya seperti ini. Aduh gila ini saya ini sudah ini, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang kita kita ambil dari segi positifnya kawan-kawan, tetap semangat kita sebagai petani untuk menyiapkan bahan pangan, jangan sampai terputus nanti terjadi krisis pangan. Itu yang kita harapkan. Kita harus tetap semangat menjadi petani untuk di masa yang akan datang. Semangat terus kawan-kawan, jangan menyerah. Oke, sampai di sini dulu video yang semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.